Seorang nenek tua dibuang oleh anaknya ke belantara liar Kalimantan. Ia menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Tetapi di balik penderitaannya, ia bertemu sosok yang tak terduga. Seekor harimau putih megah, penjaga hutan yang mengubah hidupnya selamanya. Inilah kisah Nenek Suri dan Harimau Putih. Tentang pengkhianatan, keberanian, dan kasih sayang yang abadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menikmati kisah-kisah seru lainnya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang wanita tua bernama Nenek Suri. Tubuhnya renta, kulitnya keriput, dan langkahnya perlahan seperti waktu yang sedang berlalu. Hidupnya sederhana, hanya ditemani doa dan kenangan. Suaminya telah lama meninggal, meninggalkan ia bersama anak sematawayangnya, Randi. Sayangnya, harapan Nenek Suri bahwa Randi akan menjadi penopang hidup di masa tuanya ternyata salah besar. Randi, yang dulu kecilnya selalu bergantung padanya, kini berubah menjadi pria dewasa yang keras hati. Setelah menikah dengan seorang wanita kota bernama Lia, sifatnya semakin menjauh. Lia memandang Nenek Suri sebagai beban, dan tekanan darinya membuat Randi goyah. Akhirnya, keputusan berat dibuat. Randi merasa bahwa ibunya tidak lagi dapat tinggal bersamanya. Pada suatu pagi, Randi membawa Nenek Suri ke hutan. Ia memberi alasan bahwa mereka akan menemui seorang tabib yang bisa mengobati keluhan punggungnya. Dengan hati penuh harapan, Nenek Suri mengikuti langkah anaknya ke dalam hutan lebat yang penuh akar pohon besar dan udara lembab. Perjalanan terasa berat bagi tubuh tuanya, namun ia tetap mengikuti anaknya dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka tiba di bawah sebuah pohon beringin besar yang dianggap sakral oleh penduduk desa. Di sana, Randi meminta Nenek Suri menunggu sementara ia mencari tabib yang dimaksud. Nenek Suri menunggu dengan sabar, duduk di atas akar pohon besar yang melingkar seperti bangku alami. Namun, waktu berlalu tanpa tanda-tanda kembalinya Randi. Ketika matahari mulai condong ke barat, hati Nenek Suri mulai gelisah. Tidak ada suara langkah mendekat atau panggilan yang menenangkan. Yang ada hanya keheningan hutan yang semakin terasa mencekam. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya gemetar karena kelelahan dan rasa takut. Ia mulai menyadari kenyataan pahit bahwa anaknya telah meninggalkannya sendirian di hutan. Malam datang dengan cepat. Suara binatang malam mulai terdengar dari berbagai arah. Di tengah kegelapan, Nenek Suri mendengar auman dari kejauhan. Suara itu menggetarkan tubuhnya, membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Ia hanya bisa memeluk lututnya, mencoba mengecilkan tubuhnya agar tidak menarik perhatian makhluk apapun yang mungkin mendekat. Dari balik semak belukar, muncul sepasang mata yang bersinar dalam kegelapan. Mata itu besar dan tajam, memancarkan cahaya kehijauan yang menusuk hati Nenek Suri dengan rasa takut. Seekor harimau putih besar keluar dari kegelapan. Bulunya berkilauan diterpa cahaya bulan yang menembus celah-celah dedaunan. Harimau itu berdiri diam, mengamati Nenek Suri dengan mata penuh misteri. Harimau tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Sebaliknya, ia hanya duduk diam, seolah sedang mempelajari sosok Nenek Suri yang kecil dan lemah. Waktu terasa berhenti dan Nenek Suri hanya bisa menatap balik. Tubuhnya gemetar namun pasrah pada apapun yang akan terjadi. Harimau itu akhirnya mengeluarkan suara lembut seperti geraman yang menenangkan, lalu perlahan berbalik. Ia berjalan menjauh beberapa langkah, tetapi berhenti dan menoleh kembali ke arah Nenek Suri, seperti memberi isyarat untuk mengikutinya. Dengan sisa keberaniannya, Nenek Suri berusaha berdiri dan mengikuti makhluk besar itu. Harimau putih tersebut melangkah dengan tenang, memastikan bahwa ia bisa mengikutinya tanpa tertinggal. Dalam hati yang penuh ketakutan dan kebingungan, Nenek Suri merasa bahwa harimau itu bukan sekadar binatang biasa. Ada sesuatu yang agung dan magis dalam kehadirannya, seolah ia adalah penjaga hutan yang sedang menuntunnya ke suatu tempat. Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, ia merasa tidak lagi sendirian. Harimau putih itu menjadi harapan baru di tengah kegelapan malam yang menelan segalanya. Malam di hutan Kalimantan terasa menyesakkan, penuh dengan suara-suara liar dan misteri yang tidak bisa dijelaskan. Angin malam membawa aroma daun basah dan tanah yang bercampur dengan kelembapan hutan tropis. Di tengah kegelapan itu, Nenek Suri mengikuti langkah harimau putih besar yang menjadi penuntunnya.
Setiap langkah terasa berat bagi tubuh tuanya, tetapi ia terus maju, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat yang berasal dari binatang itu. Harimau putih itu tidak sekalipun terlihat tergesa-gesa, melangkah perlahan dengan keanggunan yang tak terbantahkan, seolah memahami batas kemampuan manusia renta yang mengikutinya. Di tengah perjalanan, Nenek Suri mulai menyadari keanehan dari situasi ini. Harimau itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ancaman. Sebaliknya, ia seolah mengawasi dengan perhatian yang lembut. Ada sesuatu yang membuat Nenek Suri merasa aman, meskipun ia tahu bahwa dalam hitungan detik, makhluk itu bisa saja menghabisinya. Keberadaan harimau tersebut seperti simbol kekuatan alam yang memutuskan untuk melindunginya, bukannya menyerang. Setelah menempuh perjalanan yang terasa tak berujung, mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah tempat itu terdapat sebuah danau kecil. Airnya jernih seperti kaca, memantulkan sinar bulan yang menggantung di langit. Harimau putih itu berhenti di tepi danau, lalu duduk dengan tenang. Nenek Suri, dengan tubuh gemetar karena kelelahan dan ketakutan yang bercampur, duduk di tanah, memandangi pemandangan yang luar biasa indah ini. Ia merasa seolah-olah telah dibawa ke tempat yang suci, jauh dari dunia manusia yang kejam. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nenek Suri merasa tenang. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air danau, merasakan kesejukannya yang menyegarkan. Harimau putih itu tetap diam di dekatnya, mengawasi dengan tatapan yang hampir seperti manusia. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, ada komunikasi yang terjadi di antara mereka, sebuah pemahaman yang melampaui bahasa. Nenek Suri merasa bahwa harimau ini bukan sekadar binatang, melainkan makhluk penjaga yang dikirimkan untuk menolongnya. Hari-hari berikutnya, Nenek Suri mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di hutan. Ia mengikuti harimau putih itu ke berbagai tempat, belajar dari gerak-geriknya dan kebiasaan-kebiasaannya. Harimau itu menunjukkan cara menemukan makanan di hutan, buah-buahan liar, akar-akaran, dan sumber air bersih. Dengan ketelitian dan kecermatan yang mengagumkan, harimau itu seolah memastikan bahwa Nenek Suri mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk bertahan hidup. Dalam waktu singkat, Nenek Suri mulai merasa bahwa hutan bukan lagi tempat yang menakutkan. Ia belajar mengenali suara-suara burung, gemerisik dedaunan, dan bahkan langkah-langkah binatang lain di kejauhan. Hutan yang sebelumnya terasa seperti penjara, kini menjadi rumah yang penuh kehidupan. Setiap sudutnya menyimpan keindahan dan pelajaran baru. Ia merasa lebih hidup daripada ketika ia tinggal di desanya, meskipun ia harus menghadapi banyak tantangan untuk bertahan. Harimau putih itu menjadi sahabat sekaligus pelindungnya. Ketika bahaya mendekat, seperti saat sekelompok babi hutan melintas di dekat tempat mereka beristirahat, harimau itu berdiri di depan Nenek Suri, menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Binatang-binatang lain tampaknya menghormati kehadiran harimau putih itu, menjauh tanpa berusaha mengganggu mereka. Nenek Suri menyadari bahwa keberadaannya di sisi makhluk agung ini memberinya perlindungan yang tidak bisa didapatkan oleh manusia biasa. Namun, hidup di hutan bukan tanpa cobaan. Suatu hari, hujan deras turun tanpa peringatan, mengguyur hutan dengan kekuatan yang luar biasa. Nenek Suri basah kuyup, tubuhnya menggigil karena dingin. Ia mencoba mencari tempat berlindung di bawah pohon besar, tetapi angin kencang membuat dedaunan dan ranting berjatuhan di sekelilingnya. Harimau putih itu mendekat, berdiri di sampingnya, tubuhnya yang besar menjadi penghalang dari angin dan hujan. Dalam situasi itu, Nenek Suri merasakan hangatnya perlindungan dari makhluk yang selama ini dianggap sebagai predator. Setelah hujan reda, harimau itu membawanya ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Di dalam gua, mereka berlindung dari cuaca buruk yang mungkin kembali. Gua itu kecil namun cukup hangat, dengan lantai yang kering dan dinding batu yang kokoh. Di sana, Nenek Suri merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Ia memejamkan matanya, mendengarkan suara napas harimau yang berat, namun teratur di dekatnya. Dalam keheningan gua, ia merenungkan perjalanan hidupnya. Nenek Suri menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar tempat berlindung. Di tengah hutan yang liar dan tak kenal ampun, ia menemukan harapan,
kekuatan, dan persahabatan. Harimau putih itu tidak hanya menjadi pelindungnya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kehidupan selalu memberikan jalan, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Hari-hari berlalu dengan tenang di tengah hutan Kalimantan, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Hutan yang sebelumnya terasa seperti rumah perlahan menunjukkan sisi liarnya. Alam meskipun indah dan penuh misteri, tidak pernah berhenti menguji mereka yang hidup di dalamnya. Nenek Suri menyadari bahwa untuk bertahan hidup di tempat ini, ia harus menghadapi cobaan yang datang tanpa peringatan. Pagi itu, langit tampak cerah, burung-burung bernyanyi, dan kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Nenek Suri sedang duduk di tepi danau kecil, mencuci buah-buahan liar yang baru saja ia kumpulkan. Harimau putih itu berbaring di dekatnya, tubuhnya rileks tetapi telinganya tetap tegak, mendengarkan suara-suara di sekeliling mereka. Di tengah keheningan pagi, sebuah suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas, membuat Nenek Suri merasa cemas. Tiba-tiba, harimau putih itu berdiri. Tubuhnya yang besar terlihat tegang dan matanya mengarah ke arah suara tersebut. Tidak lama kemudian, Nenek Suri melihat kawanan monyet melompat dari satu pohon ke pohon lain, berteriak-teriak seperti memberi peringatan. Ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Harimau itu menggeram pelan, memberi isyarat agar Nenek Suri segera menjauh dari danau. Tak lama setelah itu, air di danau mulai bergelombang, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Dari balik semak-semak, muncul seekor buaya besar yang tampak kelaparan. Matanya tajam dan tubuhnya yang bersisik gelap terlihat kokoh seperti baja. Nenek Suri mundur dengan ketakutan, sementara harimau putih itu berdiri di antara mereka, menghadap buaya dengan penuh keberanian. Dalam keheningan yang mencekam, kedua binatang besar itu saling menatap. Harimau mengeluarkan auman rendah, sementara buaya membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan deretan gigi tajam yang mematikan. Nenek Suri hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa harimau itu tidak akan mundur, bahkan jika nyawanya menjadi taruhannya. Pertarungan singkat namun sengit terjadi. Harimau itu melompat dengan kecepatan luar biasa, mencakar kepala buaya dengan kekuatan yang menggetarkan. Buaya dengan gerakan cepat yang tidak terduga mencoba menggigit harimau tetapi gagal. Dalam hitungan detik, buaya itu akhirnya memilih mundur, menghilang ke dalam air dengan suara cipratan yang besar. Harimau putih itu berdiri tegak, tubuhnya penuh dengan tenaga, tetapi ia tidak terluka. Nenek Suri menghela napas lega, merasa berterima kasih atas keberanian sahabat barunya itu. Setelah kejadian itu, Nenek Suri mulai menyadari bahwa setiap tantangan yang datang tidak hanya menguji kekuatan fisiknya, tetapi juga ketahanan mental dan emosinya. Ia mulai belajar lebih banyak dari harimau putih itu, tentang cara membaca tanda-tanda alam, memahami bahaya yang mengintai, dan menemukan perlindungan ketika diperlukan. Namun ujian terbesar datang pada suatu malam yang gelap. Langit mendung dan hujan rintik mulai turun. Nenek Suri dan harimau putih berlindung di bawah pohon besar, berharap hujan segera reda. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Dari kejauhan, Nenek Suri melihat cahaya-cahaya kecil yang bergerak mendekat. Awalnya ia berpikir itu adalah kunang-kunang, tetapi cahaya itu terlalu terang dan bergerak terlalu cepat. Saat cahaya itu semakin dekat, Nenek Suri menyadari bahwa itu adalah obor-obor yang dibawa oleh sekelompok orang. Mereka adalah pemburu liar, wajah-wajah mereka penuh dengan niat buruk. Mereka membawa tombak dan parang, berjalan dengan langkah-langkah berat yang merusak keheningan hutan. Nenek Suri merasa ngeri, menyadari bahwa mereka mungkin sedang mencari hewan untuk diburu, termasuk harimau putih yang kini menjadi sahabatnya. Harimau putih itu tampaknya juga menyadari bahaya yang mendekat. Ia mendekati Nenek Suri, mengeluarkan suara pelan yang terdengar seperti peringatan. Tanpa berpikir panjang, Nenek Suri mengikuti harimau itu yang mulai bergerak menjauh dari tempat persembunyian mereka. Mereka bergerak perlahan namun hati-hati, memastikan tidak meninggalkan jejak yang bisa diikuti oleh para pemburu. Namun pemburu-pemburu itu semakin dekat. Salah satu dari mereka tampaknya melihat gerakan di antara semak-semak, lalu mengarahkan obornya ke arah tersebut. Dengan cepat, harimau putih itu melompat ke depan, memimpin Nenek Suri ke arah sebuah jurang kecil yang ditutupi oleh tanaman rambat.
Mereka melompat ke dalamnya. Tubuh mereka tersembunyi oleh dedaunan lebat. Para pemburu lewat di dekat mereka, namun tidak menyadari keberadaan mereka. Setelah para pemburu pergi, Nenek Suri merasa lega tetapi juga ketakutan. Ia menyadari betapa rentannya mereka di hadapan manusia yang membawa senjata dan niat buruk. Harimau putih itu tetap tenang, seolah-olah tahu bahwa mereka telah selamat dari bahaya. Nenek Suri memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berdetak kencang. Seekor burung enggang terbang melintasi pepohonan, seolah memberi tanda akan kehadiran sesuatu yang tak biasa. Tak lama kemudian, muncul seorang pria dengan tubuh kekar, kulit kecoklatan, dan pakaian tradisional Dayak yang terlihat lusuh. Wajahnya penuh debu, rambutnya acak-acakan, dan napasnya terengah-engah. Ia terlihat seperti orang yang telah menghabiskan waktu berhari-hari di hutan tanpa arah. Harimau putih yang selalu menemani Nenek Suri langsung siaga, berdiri di depan seolah melindungi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jayan, seorang pemburu dari suku Dayak yang tersesat saat mengejar buruan. Dengan suara yang terdengar lelah, ia menceritakan perjalanannya yang panjang dan upayanya bertahan hidup di hutan tanpa perbekalan. Nenek Suri, yang jarang sekali bertemu manusia lain sejak berada di hutan, memutuskan untuk menolong pria itu. Ia memberinya makanan berupa buah-buahan dan air yang ia kumpulkan dari aliran sungai terdekat. Setelah mendapat cukup tenaga, Jayan mulai bercerita. Ia menceritakan bahwa ia berasal dari desa yang tidak jauh dari tempat Nenek Suri tinggal dahulu. Desa itu sekarang sedang dilanda bencana besar, kata Jayan akhirnya. Suaranya berat dan penuh kesedihan. Ia menjelaskan bahwa sawah-sawah di desa gagal panen karena serangan hama yang tidak terduga. Hujan yang biasanya menjadi berkah kini berubah menjadi malapetaka dengan banjir yang melanda ladang-ladang mereka. Tidak hanya itu, wabah penyakit menyerang penduduk desa menyebabkan banyak orang jatuh sakit. Hewan-hewan ternak pun hilang tanpa jejak, meninggalkan masyarakat desa dalam keputusasaan. Nenek Suri mendengarkan dengan ekspresi datar, meskipun hatinya bergejolak. Ia tahu betul desa itu, tempat yang dulu ia sebut rumah, hingga akhirnya menjadi sumber luka dan pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Namun apa yang dikatakan Jayan setelah itu membuat tubuhnya gemetar. Orang-orang di desa percaya bahwa semua ini terjadi karena mereka telah membuang seseorang yang dihormati. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hukuman dari roh-roh leluhur karena mengusir Nenek Suri, seorang perempuan tua yang dianggap bijak dan dihormati. Lanjut Jayan, tanpa menyadari bahwa wanita yang duduk di depannya adalah orang yang ia bicarakan. Kata-kata itu menusuk hati Nenek Suri seperti pisau tajam. Ia merasa seperti dipaksa kembali ke luka lamanya yang belum sepenuhnya sembuh. Perasaan sakit, marah, dan dendam kembali menghantui dirinya. Namun ada sesuatu yang lain, sebuah perasaan ganjil yang sulit ia jelaskan. Mungkin itu adalah rasa iba atau mungkin sebuah panggilan untuk memaafkan. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi penuh pergolakan batin bagi Nenek Suri. Harimau putih yang selalu setia di sisinya tampak memahami kegelisahan yang dirasakannya. Binatang itu sering duduk diam di dekatnya, memberikan kehadiran yang menenangkan. Namun, bahkan kehadiran harimau itu tidak bisa meredakan konflik yang berkecamuk di dalam hatinya. Di satu sisi, Nenek Suri merasa bahwa desa itu layak menerima hukuman atas perlakuan mereka terhadapnya. Mereka yang pernah menghina dan mengusirnya kini hidup dalam penderitaan. Sebuah karma yang tampaknya datang dari alam itu sendiri. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kenangan masa lalunya. Kenangan tentang anak-anak kecil yang bermain di sawah, para perempuan yang menenun kain di serambi rumah, dan suara tawa yang dulu mengisi hari-harinya. Ia juga teringat pada keluarganya, terutama anaknya yang menjadi alasan utama ia dibuang. Dendam yang ia rasakan terhadap anaknya kini bercampur dengan rasa rindu yang tak tertahankan. Ia bertanya-tanya, apakah anaknya juga menderita di tengah bencana yang melanda desa? Apakah mereka pernah menyesal atas keputusan kejam yang mereka buat? Nenek Suri mencoba mencari jawaban di dalam dirinya, tetapi hutan memberinya jawaban yang berbeda. Setiap kali ia berjalan di antara pepohonan, suara-suara alam seolah membisikkan padanya bahwa dendam tidak akan membawa ketenangan. Hutan telah memberinya rumah,
makanan dan sahabat dalam wujud harimau putih. Semua itu ia dapatkan tanpa meminta balasan apapun. Alam mengajarkannya tentang keseimbangan, tentang memberi tanpa pamrih, dan tentang menerima apa yang telah ditetapkan. Namun memaafkan bukanlah hal yang mudah. Ada malam-malam ketika ia terbangun dengan hati yang terasa berat. Ia membayangkan dirinya kembali ke desa, berdiri di depan orang-orang yang dulu mengusirnya, dan melihat ekspresi penyesalan di wajah mereka. Apakah itu akan membuatnya merasa puas? Atau justru membuat luka lamanya semakin terasa? Pertemuan dengan Jayan telah membuka pintu yang selama ini ia coba tutup rapat. Kini pintu itu tidak bisa ditutup lagi. Nenek Suri tahu bahwa apapun yang ia pilih akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang masih penuh keraguan, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari jawaban yang hanya bisa ia temukan dengan mengikuti kata hatinya dan bisikan alam yang telah menjadi rumahnya. Fajar baru menyingsing, memancarkan cahaya hangat ke dalam hutan Kalimantan yang lebat. Nenek Suri berdiri di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tenang. Di sampingnya, harimau putih yang ia panggil Putih duduk dengan tenang, matanya yang tajam seolah memahami kegelisahan yang menyelimuti sahabat manusianya. Keputusan yang telah lama ia renungkan akhirnya tiba di puncaknya. Setelah perjalanan panjang dan pergolakan batin, Nenek Suri tahu bahwa ia harus kembali ke desa yang telah lama ia tinggalkan. Perjalanan menuju desa tidak mudah. Jalan setapak yang ia lalui penuh dengan akar-akar pohon yang menjalar, bebatuan licin, dan semak belukar yang tebal. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa ringan karena ada Putih yang setia berjalan di sampingnya. Harimau itu bukan hanya penjaga, tetapi juga sahabat sejati yang telah memberinya rasa aman dan keberanian di tengah keterasingannya di hutan. Ketika Nenek Suri dan Putih mendekati tepi hutan, mereka mulai melihat tanda-tanda kehidupan manusia. Ladang-ladang yang pernah menjadi pemandangan akrab di masa lalunya, kini tampak kosong, sebagian besar terbengkalai. Beberapa rumah yang terbuat dari kayu ulin berdiri dengan kusam, seperti menanggung beban waktu dan kesedihan. Nenek Suri merasa dadanya sesak. Desa ini yang dulu penuh tawa dan kehidupan, kini terlihat lesu dan terpuruk. Kehadirannya segera menarik perhatian. Warga desa yang sedang bekerja di sekitar rumah-rumah kecil mereka tertegun melihat sosok seorang perempuan tua berjalan keluar dari hutan, diikuti oleh seekor harimau besar yang melangkah anggun di sampingnya. Mereka berhenti, membeku di tempat mereka berdiri. Mata mereka membelalak antara takut dan tak percaya. Beberapa orang bahkan menjatuhkan alat-alat yang mereka bawa, sementara yang lain berlari ke dalam rumah untuk memberitahu anggota keluarga mereka. Seiring semakin dekatnya langkah Nenek Suri, suara bisik-bisik mulai memenuhi udara. Mereka mengenali sosok perempuan tua itu, meskipun waktu telah mengubah wajahnya. Ini adalah Nenek Suri, perempuan yang pernah mereka usir, kini kembali dengan wibawa yang tidak bisa mereka abaikan. Tetapi yang paling mencengangkan mereka adalah harimau putih yang mendampinginya. Hewan itu tampak jinak, bahkan setia, seperti sahabat yang melindungi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Randi, anak kandung Nenek Suri, muncul dari salah satu rumah bersama istrinya dan anak-anaknya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia memandangi ibunya dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Bertahun-tahun yang lalu, ia adalah orang yang memimpin keputusan untuk mengusir ibunya dari rumah, membuangnya ke hutan dengan alasan bahwa ia adalah beban keluarga. Kini, ia berdiri di depan wanita yang sama, tetapi dengan keberadaan yang jauh lebih besar dan kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Randi jatuh berlutut di hadapan Nenek Suri. Suaranya gemetar saat ia berbicara, meminta ampun atas dosa-dosanya. Istrinya menyusul, memegang tangan anak-anak mereka yang juga ikut menunduk. Mereka memohon pengampunan, air mata membasahi wajah mereka. Randi mengakui bahwa bencana yang menimpa desa adalah akibat dari dosa mereka yang mengabaikan dan menghina orang tua mereka sendiri. Nenek Suri memandang mereka dalam diam. Hatinya bergolak antara luka lama yang belum sepenuhnya sembuh dan rasa iba yang muncul karena melihat keluarga yang dulu pernah menjadi dunianya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia akhirnya berbicara dengan lembut tetapi tegas. Ia mengatakan bahwa ia telah memaafkan mereka, tetapi memaafkan bukan berarti ia akan kembali ke desa untuk hidup bersama mereka.
Nenek Suri menyampaikan bahwa kehidupannya kini telah menjadi satu dengan hutan. Hutan telah memberinya rumah ketika ia tidak lagi memiliki tempat lain untuk pergi. Putih, harimau yang kini menjadi sahabatnya, telah menjadi pelindung dan keluarga sejatinya. Ia memilih untuk tetap tinggal di hutan, menjaga keseimbangan alam yang telah memberinya kehidupan baru. Namun ia juga berjanji untuk tidak pernah melupakan desa ini dan orang-orangnya. Ia akan menjadi penjaga dari kejauhan, memastikan bahwa manusia dan alam dapat hidup berdampingan. Sejak hari itu, desa mulai bangkit kembali. Warga desa dengan bimbingan dari kenangan akan Nenek Suri mulai memperbaiki cara mereka hidup. Mereka menjaga hutan, berhenti menebang pohon secara sembarangan, dan berhenti memburu binatang liar. Nama Nenek Suri dan harimau putihnya sering disebut dalam doa-doa mereka sebagai simbol perlindungan dan keseimbangan. Di dalam hutan, Nenek Suri dan Putih hidup dengan tenang. Setiap pagi mereka berjalan menyusuri jalur-jalur yang hanya mereka kenal, menjaga hutan dari ancaman manusia yang serakah.